Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 ya. Sebelum kami merenungkan, mari kita mengambil satu doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Aba, ya Bapa, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Berkati kesehatan kami, tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang Kudus. Pimpinlah kami Tuhan. Permudah langkah kaki kami ya Bapa. Ajarilah kami jalan-jalan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang bertata di surga. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Agung. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah Tuhan Allah yang berfirman semuanya jadi. Terpujilah Tuhan Allah yang mempunyai alam semesta ini. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus, 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 Kudus. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar kami dalam nyala murka-Mu. Kasihilah kami Tuhan, sebab kami merana. Sembuhkanlah kami Tuhan, sebab tulang-tulang kami gemetar dan jiwa kami pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwa kami. Selamatkanlah kami oleh karena kasih setia-Mu, sebab di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Padamulah kami mengucap syukur, padamulah kami berdoa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Tuhan telah mendengar permohonan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pekerjaan kami, kesehatan kami. Lindungilah kami, karena Tuhan adalah gunung batu kami dan pelindung kami. Padamulah kami minta berkat. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Pada Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa di pagi hari ini. Amin. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 ya. Saya bacakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Larangan beribadah kepada Allah lain di hadapan atau di samping. Yahweh menyiratkan tidak adanya Allah lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya ayat 45 ya. 45 ayat 6 ya. Pasal 45 ayat 6 ya. Kita tak perlu menyembah matahari, bulan, dan bintang untuk melanggar perintah pertama. Kita sudah melanggarnya jika memberi tempat utama kepada siapa atau apa saja selain Allah. Kita harus mengasihi Dia dengan seluruh kekuatan kita, menjadikan kehendaknya, kesenangan kita, dan kemuliaannya tujuan kita. Kalau perintah pertama menuntut agar semua ibadah lain dikesampingkan, perintah kedua menuntut
ketulusan ibadah. Yesus berkata, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 24 ya. Larangan menyembah berhala jangan ditafsirkan sebagai larangan menggambarkan sesuatu, melainkan larangan menyembah gambaran apa saja. Yang pasti juga dilarang ialah kegiatan lahiriah tanpa kebenaran batinia, yaitu mendekati Allah dengan mulut sementara hati jauh darinya. Yesaya 29 ayat 13, Markus 7 ayat 6. Ada dua masalah. Pertama, Allah menggambarkan dirinya sebagai Allah yang cemburu, Keluaran 20 ayat 5 ya. Namun kita tidak perlu terganggu karena cemburunya bermakna rasa tidak suka pada saingan. Dia tidak mau berbagi kemuliaan, tiada yang setara dengannya. Kedua, Allah akan menghukum anak untuk dosa orang tuanya. Nampaknya tidak adil, tapi anak memang menderita akibat dosa orang tua. Dosa ini bisa berarti fisik, penyakit keturunan, sosial misalnya kemiskinan sebagai akibat orang tua yang berjudi, psikologi ketegangan rumah tangga, dan moral dalam perilaku karena belajar dari orang tuanya. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita orang beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berdoa setiap hari, berbuat baik untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, membaca firman Tuhan biar kita bisa menghidupkannya di kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, dan Tuhanlah dengan tangannya yang kuat memegang kita. Orang beriman dan percaya tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.